Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Alhamdulillah. Sekarang berdoa, tolong dipimpin ketua kelasnya. Ayo, Saka, dipimpin. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, mari. Apakah hari ini semua masuk? Masuk. Coba saya absen ya. Saka, Aga, Adelio, Novi, Catherine. Ya, ya. Terus anak-anak, sekarang kita mempelajari KKA, yaitu kode dan kecerdasan artifisial. Ini adalah mapel atau mata pelajaran baru, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Yang kemarin modul 1 mempelajari apa itu arti kode, apa itu arti kecerdasan artifisial. Sekarang kita mempelajari modul 2, yaitu berpikir komputasional. Di sini nanti kita mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah 1, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. 2, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional, yaitu 1, dekomposisi, 2, pengenalan pola, 3, abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Nah, untuk tujuan yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan terakhir yaitu bekerjasama dalam kelompok untuk memecahkan masalah menggunakan pendekatan komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Kemudian digunakan oleh programmer, ilmuwan, dan juga di kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya kita sudah menjalankannya tanpa kita sadari. Kemudian 4 pilar atau 4 komponen tadi, dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Apa dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Jadi masalah besar itu kita pecah menjadi kecil-kecil. Kemudian kita selesaikan secara bertahap. Contohnya, ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil.
Dari sini Pak. Yang kedua yaitu menanam pola. Ketika mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Contoh urutan bilangan genap. Ada bilangan apa saja di sini? Iya, bahkan kalian sudah bisa menekan. Padahal tidak ada di sini, tapi kalian sudah bisa menyebutkan bilangan untuk selanjutnya. Ini juga bisa disebut dengan pelipatan. Pelipatan dua. Oke. Di sini Pak. Yang ketiga yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu fokus pada hal yang penting saja. Untuk yang lain diabaikan, yang tidak perlu kita abaikan. Contoh pada gambar peta sekolah. Peta sekolah, jadi Dena, itu yang ditampilkan apa saja? Iya, sekolahnya, berarti ruang-ruangnya saja. Padahal di sini ada apa saja? Ada pohon, ada bunga, ada rumput. Apakah dalam Dena terdapat gambar rumput? Tidak. Makanya karena rumput dianggap tidak begitu penting, makanya diabaikan. Cukup hanya menggambarkan ruang-ruang kelasnya saja. Kantor, perpus, musola itu yang penting atau yang umum, ya. Keempat yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh, ketika kalian mau menyikat gigi, apa saja yang perlu disiapkan? Terus setelah alat-alatnya ada, apa yang kalian lakukan? Ya, odolnya kita harus disikat, menggosok gigi, kemudian berkumur. Nah, di sini Bune ada lembar tugas, kalian kerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan secara kelompok, ya. Yuk, semuanya ikut berpikir, kerjakan secara bersama-sama. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya.
Iya, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Yes. Bagus. Untuk soal nomor 2, di sini pengenalan pola. Apa saja pola yang bisa muncul jika membuat minuman? Siapa yang bisa menjawab? Saka, diri. Suaranya yang keras. Berdasar air, susu, soda atau jus, pemanis, gula, madu, sirup atau pemanis buatan, perasa atau aroma, rempah, jahe, kayu manis, esensi vanila atau teh atau kopi, jelly, boba, creamer, whipped cream, dan lain-lain. Es atau pemanas, menentukan apakah minuman disajikan dingin atau panas. Iya, wow, hebat. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Yes. Tadi teman kalian menyebutkan pemanisnya selain gula bisa memakai apa saja? Madu, susu, ya. Terus untuk rasa bisa rasa apa saja? Teh, teh latte, banyak ya. Terus bisa ada toppingnya tadi apa? Jelly. Terus boba, luar biasa. Nah, untuk sekarang soal nomor 3, atraksi. Informasi apa yang penting dan apa yang bisa diabaikan dalam membuat minuman teh manis? Yuk. Oke, Catherine, diri. Penting jenis teh yang digunakan, takaran gula, kemudian air, waktu penentuannya, proses pencampuran, pilihan penyajian, bisa diabaikan, merek teh, bentuk sendok yang digunakan, warna atau jenis gelas, untuk mengambil alat, suasana saat membuat. Iya, berarti merek diabaikan tidak penting ya. Yang penting teh sehat yang bukan kadaluarsa atau lele. Kemudian selain merek apalagi tadi jenis sendoknya. Sendok, entah sendok dari perak, dari tembaga, dari atom, yang penting aman. Jadi itu juga diabaikan. Bagus. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Yes. Oke, soal yang terakhir, algoritma. Susun langkah-langkah secara berurutan. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Alin. Siapkan gelas atau mengambil siapkan teh celup atau teh bubuk. Siapkan gelas secukupnya, rebus air hingga mendidih. Masukkan teh ke dalam gelas, tuang air panas ke gelas berisi teh. Biarkan selama 2-5 menit agar teh tersebut. Angkat kantong teh atau sabun jika menggunakan teh bubuk. Masukkan gula ke dalam gelas, tapi jika gula yang larut, tambahkan es teh gula ini disajikan dingin. Iya, wow, tepuk tangan. Semuanya hebat. Semuanya hebat. Sekarang coba kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Coba yang belum siapa ada? Kesimpulan 1. Ayo. Ada, ayo baca. Memecahkan masalah dengan langkah sistematis. Iya, memecahkan masalah dengan langkah sistematis dan logis. Kesimpulan kedua, coba Novi. Menyaring informasi penting. 3. Yang belum siapa? Oke. Hah? Membuat keputusan yang lebih baik. Betul, bagus. Yuk, yang keempat. Leo.
ya. Tidak ada yang serupa. Terus kelima siapa? Ayo katakan siapa? Apa? Mencari apa? Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Terakhir, Ririn, ya bagus. Berkomunikasi ide secara jelas, bagus. Tepuk tangan. Semuanya hebat. Salam jempol. Yes. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah mengambil kesimpulan. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Iya, karena ini adalah materi pelajaran baru, tentu baru juga buat kalian. Semoga kedepannya kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Ini kan mempelajari mengenai teknologi juga, komputer. Kita berpikir secara atau seperti komputer, ya. Komputasional itu berpikir seperti cara kerja komputer. Oke. Ini ada tugas dari Bune, nanti dikerjakan individu. Dikerjakan secara individu bukan kelompok ya. Dikerjakan secara individu bukan kelompok. Selamat mengerjakan. Sudah selesai?